warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Teman semua, kali ini aku akan menjelaskan tentang kurikulum terbaru, kurikulum 2022. Siapa yang tahu? Yaitu kurikulum prototype. Oke, langsung aja kita masukin ya. Penasaran kan, kayak mana sih sebenarnya kurikulum prototype itu? Wah, banyak kali lah perubahannya. Yang dua ada kurikulum KTSP, yang kurikulum ke-13, ini sekarang prototype lagi ya. Jadi aku pengen jelaskan nih sekarang. Jadi guys, apa sih itu yang disebut dengan kurikulum prototype? Kurikulum prototype atau 2022 yaitu kurikulum terbaru ya, yang akan diberlakukan oleh Kementerian Pendidikan pada 2022 mendatang, tentunya memungkinkan para siswa dan guru lebih merdeka dalam belajar. Nah, jadi kurikulum prototype ini adalah kurikulum lanjutan. Lanjutan dari mana? Lanjutan dari kurikulum darurat. Apa sih kurikulum darurat? Kurikulum darurat ini adalah kurikulum yang awalnya sudah diluncurkan pada tahun 2020 pada masa pandemi. Nah, kemudian masih berlanjut ternyata yang disebut dengan kurikulum prototype, dan kurikulum prototype ini akan diterapkan tidak langsung dadakan, tapi secara perlahan dan bertahap. Dilihat dari kemendikbud.go.id, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Riset Teknologi, Anindito Aditomo mengungkapkan bahwa dalam penerapannya kurikulum prototype ini memberikan ruang yang lebih luas kepada para pendidik dan guru. Apanya yang luas? Yaitu pengembangan diri dan karakter para peserta didik. Kemendikbudristek ini akan memberikan kebijakan berupa kurikulum untuk pemulihan pembelajaran yang salah satunya menggunakan kurikulum prototype yang merupakan lanjutan dari kurikulum darurat pada tahun 2020. Nah, itu kata Pak Anindito. Kemudian dari kalimat beliau maka akan kita jabarkan bagaimana sih sebenarnya kurikulum 2022 ini, kan kita masih bingung kan. Aku pribadi aja lah masih agak bingung ini gimana sih, maksudnya pengerjaannya gimana. Jadi biar bingung, lihat aja lah lagi videoku ya. Lanjut. Nah, jadi dalam kurikulum prototype ini IPS gak ada, pelajaran IPA pun gak ada, pelajaran bahasa Indonesia juga ditiadakan pada jenjang SMA. Tapi enaknya di kurikulum prototype ini siswa bebas memilih pembelajaran mana yang diminatinya. Hal ini didasarkan karena kurikulum prototype lebih mengedepankan pendidikan karakter dan esensial para siswa. Nah, kurikulum prototype ini beda nih sama kurikulum 2013. Kalau kurikulum 2013 itu sistem penilaiannya kan pakai KI, KD, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Sedangkan kalau yang prototype itu menggunakan capaian pembelajaran. Lebih singkat dia, sebenarnya sama aja tujuannya. Capaian pembelajaran ini atau disebut CP, nah itu adalah satu kesatuan pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berkelanjutan. Jadi intinya sama aja, maksudnya sama aja, memang pengen peserta didik tuh jadi yang terbaik gitulah. Intinya kayak gitulah adanya kurikulum ini ya. Kurikulum prototype ini juga memberikan keringanan kepada guru atau memberikan fleksibilitas untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa dan melakukan penyesuaian sesuai dengan konteks muatan lokal. Nah, dalam kurikulum prototype ini pembelajaran tetap dilaksanakan secara berfase, yakni 2 hingga 3 tahun untuk memberikan fleksibilitas bagi guru dan sekolah. Kemudian, kurikulum prototype ini bukan kurikulum yang baru atau berubah secara drastis dari kurikulum 2013 ke kurikulum 2022. Salah. Jadi sebenarnya kurikulum prototype ini adalah kelanjutan dari kurikulum darurat pada tahun 2020. Nah, tapi tidak menghilangkan kurikulum 2013 yang sudah berlangsung lama. Jadi sama dengan gini. Jadi
Kurikulum prototipe ini adalah penyempurnaan dari kurikulum 2013. Jadi jangan salah paham, sebenarnya kurikulum prototipe ini kan kita masih agak pandemi ini kan. Jadi untuk menutupi pembelajaran yang kurang pada masa darurat 2020. Makanya disempurnakan pada kurikulum prototipe ini untuk mencegah terjadinya kesenjangan pendidikan. Kayak gitu ternyata. Nah, kemudian kurikulum prototipe ini nggak harus dilakukan dalam setiap sekolah. Oh, ke sekolah A harus menggunakan kurikulum prototipe, terus sekolah B juga harus menggunakan kurikulum prototipe, enggak. Jadi kurikulum prototipe ini agak luas dianya. Jadi kalau misalnya ada satu sekolah atau pendidik yang ingin menggunakan kurikulum ini, silahkan. Tapi tidak memaksa atau berupa mandat dari Kementerian Pendidikan, itu enggak gitu. Jadi Kementerian Pendidikan ini cuma menawarkan kepada kita, ya kalian kalau misalnya mau pakai kurikulum prototipe ini pakailah. Nah, kira-kira kurikulum prototipe ini cocok nggak dipakai di sekolah kalian? Kalau misalnya cocok pakai, kalau misalnya nggak cocok nggak usah gitu. Jadi nggak dipaksa ya. Di kurikulum prototipe ini ada 7 hal baru yang membedakan antara kurikulum prototipe dengan kurikulum sebelumnya. Yang pertama, struktur kurikulum. Profil pelajar Pancasila yang akan menjadi acuan dalam standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Kemudian yang kedua yaitu istilah KI dan KD diganti dengan CP atau capaian penilaian. CP ini merupakan rangkaian penilaian, keterampilan dan sikap dalam satu kesatuan proses untuk mengembangkan potensi yang utuh bagi siswa. Yang ketiga, pembelajaran tematik yang sebelumnya hanya kelas 4, 5, dan 6 di SD saja. Tetapi, kurikulum prototipe pembelajaran tematik bisa diterapkan pada jenjang SMP dan SMA. Sebaliknya, pada jenjang SD juga bisa dilakukan pembelajaran berbasis mata pelajaran. Kemudian yang keempat, jumlah jam pelajaran ditetapkan per tahun. Kalau pada masa kurikulum 2013 yang lalu, itu jam pelajarannya per minggu, sedangkan dalam prototipe itu per tahun. Sehingga sekolah memiliki kelenturan dalam pelaksanaan pembelajaran. Suatu mata pelajaran yang bisa diajarkan pada semester ganjil atau sebaliknya, selama bukan bahan ajar yang bersifat vertikal. Kemudian yang kelima, pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif ini penerapannya yang berbentuk proyek yang bertujuan mengembangkan profil pelajar Pancasila melalui pengalaman pembelajaran dan mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini juga dinilai akan membantu guru dalam mengembangkan soft skill siswa dan dapat mempersiapkan siswa dengan pengetahuan dan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan zaman sehingga siswa dapat berperan di lingkungannya. Nah, selain itu, sekolah juga diberikan keluasan untuk membuat dan menerapkan asesmen di antara mata pelajaran atau lintas pembelajaran dalam penilaian sumatif yang bersifat proyek. Nah, yang di dalamnya ini mencapai aspek beberapa pelajaran sekaligus. Dalam jenjang SD, paling sedikit bisa dilakukan 2 kali penilaian proyek dan SMP SMA setidaknya 3 kali penilaian proyek dalam setahun. Keenam, mata pelajaran TIK, Teknik Informasi dan Komunikasi. Jika pada kurikulum sebelumnya TIK ini dihilangkan, maka pada kurikulum prototipe TIK ini kembali dipelajari dengan mencari guru-guru yang sesuai dengan pembelajaran TIK. Tetapi jika tidak ada guru TIK, maka bisa digantikan sementara oleh guru umum. Lah, emangnya guru umum bisa ngajari TIK? Sedangkan tidak punya basic dalam pembelajaran TIK ini? Tenang aja, Kemendikbudristek telah mempersiapkan buku atau modul informatika yang sangat mudah dipahami oleh guru dan peserta didik. Nah, kemudian poin yang ketujuh adalah mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dan ilmu pengetahuan alam di jenjang kelas 4, 5, 6 yang selama ini berdiri sendiri. Pada kurikulum prototipe akan diajarkan pembelajaran ilmu pengetahuan alam sosial. Jadi digabung dia. Nah, kemudian di SMA
Sebelumnya, dapat penjurusan seperti IPA, IPS, dan bahasa, tapi dalam kurikulum prototipe ini ada perubahan sedikit, yaitu di kelas 10 itu hanya belajar untuk memilih mata pelajaran yang sesuai di kelas 11. Kemudian di kelas 11 dan di kelas 12, pelajar mengikuti pembelajaran dari kelompok, mata pelajaran itu wajib. Nah, jadi memilih kelompok yang mana? Kelompok MIPA, kelompok IPS, kelompok bahasa Indonesia, atau keterampilan vokasi sesuai minat dan bakat siswa. Oke, disparitas kualitas pada periode 2022 sampai 2024, kurikulum prototipe akan diberlakukan berdampingan dengan 3 kurikulum sekaligus, yaitu kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe itu sendiri. Nah, kemudian dengan 3 macam pilihan kurikulum ini dapat digunakan oleh satuan pendidikan. Jadi, terjadinya kesenjangan mutu pembelajaran itu akan rendah. Makanya, kenapa prototipe ini diadakan itu tadi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam kegiatan proses pembelajaran secara langsung. Udah pasti ya, kemungkinan setiap kurikulum yang berubah itu pasti udah dirancang, udah dipikirkan ini untuk apa, kemudian yang ini untuk apa gitu. Jadi nggak asal-asal ganti aja kemudian bikin kita bingung, enggak. Itu Kementerian Pendidikan ini sudah pikirkan secara matang bagaimana solusi pada situasi yang sedang terjadi gitu jadinya. Jadi kalian ini jangan panik gitu loh. Jadi sebenarnya prototipe mantap gitu. Jadi tinggal kalian yang mau pakai yang mana, mau pakai kurikulum 13 oke, pakai kurikulum darurat oke, kurikulum prototipe boleh. Jadi sukanya yang mana atau kondisi sekolahnya kayak gimana, pakailah yang cocok itu. 3 itu pilihannya, tinggal pilih 1 2 3 yang mana. Gitu ya. Oke, sekian video yang saya berikan. Mohon maaf sekali jika terdapat kata-kata saya yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.